Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan banggakan. Kembali kita bertemu pada hari ini, hari Rabu 13. Informasi akan kami sampaikan. Yang pertama, seperti biasa, informasi yang pertama adalah terkait dengan gangguan Kamtibmas kemarin tanggal 12 Juli 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 19 kejadian atau 1,47%, yaitu hari Senin 11 Juli sebanyak 1.291 kejadian, sedangkan hari Selasanya 12 Juli sebanyak 1.272 kejadian, dengan rincian kejahatan sebanyak 1.245 kejadian, kemudian pelanggaran tipiring atau tindak pidana ringan sebanyak 5 kejadian, kemudian bencana sebanyak 1 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman ketertiban sebanyak 21 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan, secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 10 kasus atau 0,80%. Hari Senin 11 Juli ada 1.255 kasus, sedangkan hari Selasanya ada 1.245 kasus. Kemudian apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Yang pertama adalah kasus curat atau pencurian dengan pemberatan sebanyak 102 kasus. Kemudian yang kedua, kasus narkotika 84 kasus. Kemudian kasus curanmor R2 atau kendaraan roda 2 sebanyak 31 kasus. Yang keempat adalah kasus pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 20 kasus. Dan yang kelima adalah curanmor R4 atau roda 4 sebanyak 3 kasus. Sedangkan untuk data laka lantas, jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 424 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 33 orang, kemudian luka berat 47, dan luka ringan sebanyak 379 orang. Adapun kerugian material sebanyak 728.796.000 rupiah. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas dengan penindakan tilang sebanyak 9.887 kejadian. Kemudian yang kedua, terkait dengan update perkembangan penyalahgunaan dana di Yayasan ACT. Kemarin sudah saya sampaikan secara tertulis, 11 Juli kemarin, hari Senin, penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Dirtipid Eksus. Hasil dari gelar perkara tersebut sepakat berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi 2 alat bukti, terjadi peristiwa pidana sehingga kasus tersebut dinaikkan dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Kasus tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana 1. Melakukan pengalihan kekayaan yayasan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Kemudian penerapan yang kedua adalah penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Eksus
membentuk tim khusus yang melibatkan 5 subdit yang ada di Direktorat Tindak Pidana Eksus untuk menangani kasus ACT secara cepat, serius, dan profesional. Langkah-langkah yang diambil selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lanjutan kembali terhadap saudara A dan IH, kemudian mengambil keterangan dari 8 orang saksi yang terdiri dari 2 orang pelaksana proyek atau relawan konstruksi dan 6 orang dari perangkat yayasan dan staf yayasan. Kemudian akan mempelajari laporan hasil analisa yang telah diterima dari PPATK, kemudian meminta data keuangan dari rekening-rekening yang dimiliki oleh Yayasan ACT dan pihak-pihak yang terafiliasi, dan yang terakhir juga melakukan tracing aset dan harta kekayaan. Kemudian informasi yang ketiga terkait dengan pengungkapan kejahatan terhadap anak berupa eksploitasi dan distribusi materi pornografi dan kesusilaan korban anak melalui jaringan medsos dan media online. Dasarnya laporan polisi nomor B0492 nomor Romawi 2022 DIY telah dilakukan penangkapan tersangka atas nama inisial FAS oleh Ditkrimsus Polda DIY dengan dugaan tindak pidana penyebaran konten yang melanggar kesusilaan dan pornografi terhadap anak di bawah umur. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti milik tersangka FAS, ditemukan adanya 10 grup WhatsApp, 2 grup diantaranya sudah diidentifikasi, yaitu grup GCBH dan grup BBV. Modus operandinya adalah pelaku mencari nomor target di dalam grup WA. Pelaku bergabung di dalam grup-grup WA tersebut. Banyak orang yang memberikan nomor WA dengan kalimat anak yang bisa di PCS atau video call sex. Setelah mendapatkan nomor target, pelaku melakukan chatting dengan mengaku sebagai anak kelas 1 SMP. Kemudian pelaku menghubungi target dan menunjukkan tanda kutip kemaluannya dengan anak tersebut. Pelaku juga meminta nomor WA teman-teman target yang lain agar bisa dihubungi oleh pelaku. Pelaku melakukan hal tersebut kepada 4 orang anak dan dilakukan pelaku sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang. Adapun tersangka yang diamankan, 1 atas nama inisial FAS ditangkap di Klaten pada tanggal 22 Juni 2022 dengan barang bukti berupa 3 unit handphone. Kemudian 2 atas nama SD ditangkap di Salatiga pada tanggal 6 Juli. SD ini perannya sebagai admin grup GCBH. Kemudian yang ketiga atas nama inisial AC ditangkap di Madiun pada tanggal 6 Juli 2022. Ini perannya sebagai pengunggah konten pornografi anak di grup GCBH. Kemudian atas nama inisial ABH ditangkap di Klaten pada tanggal 7 Juli 2022 sebagai pengunggah konten pornografi di grup GCBH. Dan 5 atas nama inisial AN
ditangkap di Kalimantan Tengah pada tanggal 7 2022 sebagai pengunggah konten pornografi di grup BBV. Yang keenam, DS ditangkap di Bandar Lampung pada tanggal 8 Juli 2022 sebagai pembuat grup GCBH. Yang 7, atas nama inisial DD ditangkap di Karawang pada tanggal 9 Juli 2002 sebagai pengunggah konten pornografi anak di grup GCBH. Dan 8, AR ditangkap di Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Juli 2002 sebagai pengunggah konten pornografi di grup WhatsApp BBV. Pasal yang disangkakan, pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 junto pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian yang kedua, pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Yang ketiga, pasal 14 junto pasal 4 ayat 1 huruf 1 junto pasal 4 ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 6 miliar rupiah. Pengembangan informasi bahwa ditemukan total 1.550 anggota pada grup WhatsApp dengan nama GCBH dan BBV. Yang kedua, pada grup WhatsApp tersebut ditemukan 2.372 video dan gambar bermuatan pornografi terhadap anak dan dewasa. 3. Hasil pengangkatan data melalui digital forensik terhadap barang bukti digital, adanya 103 konten-konten berupa video dan gambar yang terkait anak-anak sebagai korban eksploitasi yang didistribusikan melalui akun medsos dan grup aplikasi. Polda DIY akan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian rencana tidak lanjut, segera melakukan pemberkasan dan koordinasi dengan JPU, juga berkoordinasi dengan Bareskrim, FBI, Federal Bureau Investigation melalui Satuan Tugas Violent Crimes Against Children, dan aplikator Meta, pemilik aplikasi Facebook dan WhatsApp, untuk menganalisa serta memblokir semua grup percakapan yang mendistribusikan konten kejahatan di atas. Terkait dengan peristiwa tersebut, kami memberikan pesan-pesan Kamtibmas agar masyarakat mewaspadai kejahatan siber dengan modus operandi mencari anak di bawah umur untuk diajak berkomunikasi melalui video call, bahkan dirayu untuk menjadi korban melanggar keusulan bisa terjadi kepada anak siapa saja. Sekali lagi kita menghimbau untuk mewaspadai kejahatan ini. Kemudian kita menghimbau juga kepada para orang tua agar senantiasa mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan atau melakukan penggunaan media sosial. Kemudian apabila menemukan kejahatan serupa atau kejahatan siber lainnya terkait pornografi, kami mengharapkan dan memohon agar bisa melapor kepada pihak kepolisian terdekat. Kemudian yang keempat, update terkait dengan kasus Bahrain Head.
perkembangan penanganan kasus Fahrenheit, berkas perkara 5 tersangka robot trading Fahrenheit atas nama HS, D, DBJ, ILJ, dan MF telah dinyatakan lengkap P21 oleh Jaksa Penuntut Umum, dan rencananya hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 akan dilaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media pada sore hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Betul. Saya mau tembak di rumah Kadif Propam. Nah ini mungkin boleh diinfokan Pak, rinciannya itu dari pihak eksternalnya berapa, dan mungkin kalau ada sipil apakah ada, itu bisa disebutkan berapa jumlahnya, lalu dari polisinya ada berapa di tim tersebut. Satu-satu ya, itu dulu ya. Itu dulu. Baik ya, kemarin telah disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa telah dibentuk tim khusus terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di rumah Kadipropam. Tim khusus tersebut dipimpin oleh Wakapolri, anggotanya ada Irwasum, ada Kabar Eskrim, ada Kabar Intelkam, ada ASDM ya. Tentu di sini ASDM meliputi, di situ ada Kepala Biro Psikologi, kemudian juga kalau Kabar Intel kan ada Dirkamnet, kemudian Kabar Eskrim tentu dengan stafnya, ada Kabus Dokes ya. Nah itu dari pihak internal, sedangkan pihak eksternal melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas. Tim ini akan bekerja secara transparan, objektif, dan akuntabel. Kemudian hasil kerja daripada tim khusus ini nanti akan memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan ya. Sekali lagi, tim khusus yang dibentuk ini akan bekerja dengan transparan, dengan objektif dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan ya. Tentu kita melibatkan Komnas HAM ya, artinya kita menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kira-kira itu ya, terjawab ya Rahel ya. Pak, tapi kalau untuk rincian jumlahnya mungkin dalam satu tim ada berapa orang Pak di tim tersebut? Dan mereka kan sempat Bapak bilang sudah mulai bekerja. Okay. Itu bekerjanya sampai kapan Pak? Ya artinya ini yang ditunjuk misalnya Kabar Eskrim. Tentu Kabar Eskrim kan memiliki anak buah untuk bekerja ya. Jadi yang di dalam surat perintah itu ditunjuk yang memimpin ya. Gitu. Berarti telah dilakukan olah TKP ya, yang dipimpin oleh Kabar Eskrim dan stafnya. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kita akan menyampaikan secara periodik yang mungkin disampaikan ya, tapi kita tidak menyampaikan secara parsial, tapi nanti utuh ya. Apa yang telah dilakukan Reskrim juga nanti akan digabung dengan Pusdokes, misalnya hasil otopsi, tentu nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media ya. Dari pihak keluarga ada memberitakan kalau mereka sempat aplikasi WhatsApp-nya diretas, dan juga rumah mereka katanya sempat didatangi oleh ratusan polisi yang membawa senjata juga. Mungkin apa bisa dijelaskan Pak ini apakah peretasan itu sudah diusut dan siapa pelakunya, lalu terkait ratusan polisi yang datang ke rumah korban ini di rumah Brigadir J ini tujuannya apa sih Pak sebenarnya? Ya,
Itu informasi ya, informasi yang kami belum terima ya. Tentu nanti kita akan cek kembali apakah benar informasi tersebut ya. Kalau memang ada peretasan gitu, tentu bisa melaporkan kepada kepolisian terdekat ya. Jangan menjadikan sebuah isu, tetapi kita akan melayani laporan-laporan, siapapun laporan yang kita terima tentu akan kita tindak lanjuti. Masih soal tim investigasi, Mas. Ini kan jadi ada dua tim yang bergerak, tim investigasi yang bentuk Kapolri dan tim penyidik yang ada di Polres Jakarta Selatan. Bisa dijelaskan Pak ruang-ruang apa Pak yang menjadi bagian dari tim khusus dari bentukan Kapolri ini Pak? Dan ketika nanti ujungnya ataupun hasilnya ada hasil yang saling berbenturan antara tim penyidik di Polres dan tim investigasi, itu bagaimana? Itu satu. Kedua, saat ini tadi Bapak sampaikan sudah dimulai kerja dari tim khusus. Apakah saat ini juga tim dari Komnas HAM dan Kompolnas sudah ikut terlibat langsung hari ini? Terima kasih Pak. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa tim khusus ini bekerja secara transparan, objektif dan akuntabel. Yang tim khusus ini terdiri dari Bareskrim, ada dari jadi terpadu ya, dan juga melibatkan pihak eksternal, Kompolnas dan Komnas HAM. Nah, tim ini nanti hasilnya ya akan merekomendasikan hasil ini untuk ditindaklanjuti oleh tim penyidik yang sekarang ini bekerja. Jadi tidak ada overlapping atau tumpang tindih dalam pekerjaan ini ya. Tidak ada benturan pekerjaan. Jadi tim ini bekerja ya secara transparan, secara objektif dan akuntabel, dan hasilnya tentu akan menjadi tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan ya. Jelas ya. Jadi memang jalannya itu seiringan Pak ya, dua tim. Seiringan jelas ya. Untuk yang tadi Komnas HAM sama Kompolnas hari ini sudah terlibat Pak? Sesegera mungkin ya. Kalau untuk targetnya berapa lama Pak? Secepatnya ya. Jadi ketika secepatnya berarti lebih cepat lebih baik. Kalau memang cepat ditemukan dan akurat, pasti akan segera. Dan kita sekali lagi kita tidak menyampaikan secara parsial atau sepotong-sepotong. Kami pasti akan menyampaikan hasil yang dilakukan oleh tim khusus secara komprehensif. Ya, itu pasti akan kami sampaikan. Keluarga dari Brigadir Yosua itu merasa tidak percaya begitu Pak. Apalagi terkait dia menyebut sempat ada sayatan di wajah, ada luka di jari. Apakah memungkinkan Pak keluarga kemudian agar percaya menjadi anggota dari ataupun dilibatkan dalam tim yang dibentuk oleh Kapolri itu Pak? Jadi apa pertanyaannya? Apakah anggota keluarga bisa dilibatkan menjadi dalam tim eksternal yang dibentuk oleh Kapolri agar kepercayaan keluarga itu bisa muncul begitu Pak? Ya. Jadi saya sampaikan tim khusus yang dibentuk yang saya sampaikan tadi ya. Nanti akan disampaikan ke publik. Pihak luar kan ada ya. Jadi tim ini pihak luarnya adalah eksternal, yaitu Kompolnas dan Komnas HAM. Ya. Jadi kita ikuti prosedur hukum ya, kita sampaikan secara transparan. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak, dulu Kapolri Badudin Haiti mengeluarkan surat telegram terkait dilarangnya Kapolres untuk menggunakan ajudan. Itu untuk mengefektifkan anggota Polri dalam bekerja. Nah, ini mohon maaf, Ibu Bayangkari bukan anggota Pak. Apakah masih kemudian diperbolehkan untuk memiliki ajudan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aturan telegram itu sudah tidak berlaku begitu Pak? Ya. Jadi pertanyaannya apa? Ibu Bayangkari. Jadi Ibu Bayangkari tidak ada ajudan. Ibu Bayangkari tidak ada ajudan. Jadi kasus ini tidak ada bahwa Brigadir J merupakan ajudan, bukan ya.
Jelas ya? Sopir ya Pak ya? Supir ya. Jadi Diperbolehkan itu Pak? Ini persoalan. bagaimana? Diperbolehkan Pak itu. Diperbolehkan seorang anggota polisi mendampingi baik menjadi sopir atau yang lainnya untuk Ibu Bayangkari begitu Pak. Apakah ada aturan tertentu yang kemudian mengatur hal itu? Bagaimana? Memperbolehkan. Apakah diperbolehkan atau ada aturan tertentu yang kemudian mengatur bahwa anggota Polri menjadi sopir dari Ibu Bayangkari atau istri anggota kepolisian begitu? Jadi ini maksudnya terkait dengan kasus ini ya? Iya. Oke, nanti kita cari aturannya ya. Yang jelas adalah supir ya. Supir yang bersangkutan adalah anggota Polri yang di BKO-kan di Propam ya. Pak, izin Pak, Azhar dari Pak, ini pemakaman Brigadir J di Jambi, ini kenapa nggak dimakamkan secara kedinasan Pak? Itu aja Pak. Sudah ada info. Saya belum tahu ya infonya kedinasan atau tidak ya. Nanti kita tanya sama Polda Jambi ya. Pak, ini Pak, ada pengamat yang bilang banyak kejanggalan di penjelasan Polri terkait kasus ini. Nah, salah satunya pertama karena kejadiannya itu hari Jumat tapi baru dirilis hari Senin lalu yang Bapak. Oke, saya udah paham ya. Sekali lagi, apa yang telah disampaikan oleh Kapolri, kita telah serius ya, sampai Kapolri membentuk tim khusus ini untuk menghilangkan keraguan di masyarakat. Sekali lagi, pimpinan Polri dalam hal ini Kapolri sangat serius dalam menangani kasus ini dan komitmen menangani kasus ini secara tuntas. Jelas ya Rahel? Ya itu. Mungkin Pak, kenapa baru dijelaskan hari Senin, 2 hari setelahnya? Biasanya kan polisi misal ada kejadian langsung dirilis keesokan harinya atau malam harinya gitu Pak. Mungkin Ya. bisa dijelaskan. Yang jelas pada saat kasus itu terjadi, polisi langsung segera menangani kasus tersebut. Yang berprinsipnya adalah ketika ada kasus terjadi, dengan cepat polisi menangani kasus tersebut. Langsung mendatangi TKP, langsung mengolah TKP, dan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur. Nah, terkait dengan rilis, pada saat itu juga posisinya adalah hari raya, ya kan? Tapi yang terpenting adalah penanganan terhadap kasus tersebut. Nah, itu yang paling penting. Cepat dalam penanganan kasus tersebut, ya. Sama ini Pak, melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Pas hari Senin kan Bapak sempat konferensi pers, di awal Bapak menjelaskan kalau Barada E ini menegur Brigadir J yang masuk ke rumah Kadif Propam lalu terjadi aksi tembak menembak. Lalu di rilis kedua sore malam harinya Bapak menyebutkan bahwa Brigadir J ini melakukan pelecehan dulu baru ada aksi tembakan. Nah, mungkin bisa dijelaskan maksud kenapa bisa sempat berbeda gitu Pak? Ini bukan berbeda ya, itu namanya update ya. Jadi yang pertama, jadi jangan di framing berbeda. Tidak ada perbedaan antara penjelasan saya yang siang hari dan malam hari. Penjelasan siang hari itu, menegur itu kan sifatnya ada kata-kata ya. Kalau saya mencontohkan Rahel masuk ke dalam ruangan ini, ya kan? Nah, bisa dijelaskan Rahel masuk sini membawa kue, kan gitu kan? Jadi beda, tapi bedanya membawa kuenya. Nah, artinya penjelasan sore hari itu lebih detail dari penjelasan yang siang hari. Itu Rahel ya. Jadi bukan berbeda. Nah, tapi intinya adalah penjelasan saya pada siang hari itu membenarkan adanya peristiwa dengan waktu dan tempat serta kejadiannya sama dan mengakibatkan dalam kejadian tersebut Brigadir J meninggal dunia. Ya, jadi jangan digiring ada perbedaan. Ya, yang berbeda itu penjelasan orang-orang atau isu liar itu berbeda. Nah, kalau penjelasan media itu harus sama.
Karena sumbernya, misalnya ini, sumbernya adalah saya, harus sama sumbernya. Jelas ya Rahel ya? Jadi jangan di frame berbeda. Penjelasannya sama, tetapi penjelasan pada sore hari itu lebih detail. Ada kronologisnya. Ya. Jadi sekali lagi, Rahel jangan memframing penjelasan berbeda. Ingat ya. Pak,